Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas materi yang menarik nih dari Anda. Sebuah studi kasus medis ya, dari studi kasus dan kuis interaktif Dr. Ricky Sababalat. Betul. Kasusnya ini tentang seorang pria umur 30 tahun datang dengan keluhan luka di area kemaluan. Nah, kita coba bedah bareng-bareng ya gimana sih detail kasus ini bisa bantu kita menegakkan diagnosis. Siap, menarik ini kasusnya. Jadi ceritanya itu dimulai 3 hari sebelum si pasien ini datang ke dokter. Awalnya cuma benjolan aja, tapi terus jadi luka gitu, ulkus. Tapi ada 2 hal nih yang menurut saya langsung, wah kok aneh gitu ya. Pertama, lukanya ini nggak sakit sama sekali. Nah, itu dia. Padahal kan biasanya luka ya sakit ya, tapi ini malah gampang banget berdarah. Kena gesek dikit langsung berdarah. Terus ada lagi info penting, pasiennya ngaku punya kontak rutin, kayak mingguan gitu, sama pekerja seks komersial. Wah, ini pasti langsung jadi red flag ya buat dokter. Tepat sekali. Itu kombinasi yang cukup spesifik ya. Luka nggak nyeri, tapi gampang berdarah, ditambah riwayat kontak seksual berisiko tinggi. Iya kan? Itu langsung mengarahkan kecurigaan kita, jelas ke infeksi menular seksual. Cuma jenisnya apa, nah itu perlu digali lagi. Perlu didalami lagi ya. Dan disinilah pemeriksaan fisiknya jadi kunci banget. Jadi pas diperiksa di area genitalnya, itu ketemu ada lesi ulceratif, luka terbuka gitu ya. Luka terbuka. Tapi dasarnya itu bukan cekung, malah nonjol keluar. Istilahnya vegetatif. Isinya itu jaringan granulasi. Jaringan baru gitu pas proses penyembuhan. Oh, jadi kayak tumbuh gitu ya, bukan lubang. Jaringan granulasi yang menonjol. Tapi yang paling khas banget nih dari deskripsi di materi Anda itu penampilannya. Nah, iya. Disebutin warnanya merah daging, atau istilah kerennya beefy red appearance. Bener-bener kayak daging seger gitu ya. Agak ngeri juga sih bayanginnya. Iya, deskripsinya memang sangat visual. Terus ditegasin lagi, lesinya ini rapuh, gampang banget berdarah, cuma disentuh dikit aja udah bisa berdarah. Betul. Deskripsi beefy red itu emang spesifik banget, bukan merah biasa ya, tapi bener-bener mirip warna daging seger. Oke. Nah, karakteristik ini plus tadi sifatnya yang nggak nyeri tapi gampang banget berdarah, itu jadi pembeda utama kalau kita bandingin sama IMS lain yang bikin luka ya. Misalnya? Misalnya herpes, itu kan biasanya nyeri banget lukanya. Atau sifilis primer. Lukanya itu, cengkrenya, biasanya lebih keras, pinggirannya jelas, dan nggak segampang ini berdarah banyak. Jadi beda banget ya karakteristiknya. Oke, jadi kalau kita kumpulin semua petunjuk ini, luka nggak nyeri, gampang berdarah, terus tampilannya merah daging yang khas itu, dasar lukanya nonjol, plus riwayat pasiennya. Nah, iya. Ini diagnosisnya mengerucut kemana nih jadinya? Kalau dari semua temuan itu, diagnosis yang paling mungkin, dan ini juga sesuai kesimpulan di materi Anda, itu adalah granuloma inguinale, atau nama lainnya donophonosis. Granuloma inguinale, donophonosis, oke. Iya, ini penyebabnya bakteri, Klebsiella granulomatis. Nah, kombinasi gejala yang kita bahas tadi, itu ulkus yang jalan terus tapi nggak nyeri, dasarnya jaringan granulasi merah daging, gampang berdarah, itu klasik banget buat donophonosis. Donophonosis ya? Ini sering nggak sih kasus kayak gini? Umum gitu? Sebenarnya sih ini termasuk jarang ya, apalagi di negara maju. Lebih seringnya itu di daerah tropis, subtropis gitu, kayak di India, Papua Nugini, Karibia, sebagian Afrika, Amerika Selatan. Oh gitu. Nah, karena lumayan jarang ini, kadang diagnosisnya bisa kelewat juga kalau dokternya mungkin kurang familiar ya sama gejalanya yang unik ini. Makanya penting banget ngenalin pola gejalanya. Masuk akal sih. Detail visual kayak beefy red itu jadi penting banget ya, nggak boleh kelewat. Mungkin ini juga alasan kenapa di materi Anda ada kuis interaktifnya ya. Biar kita bener-bener inget detail pembedanya ini. Bisa jadi, bisa jadi. Kemampuan ngenalin pola visual, terus dihubungin sama riwayat pasien, itu kan inti diagnosis klinis ya di banyak kasus. Termasuk yang ini. Betul. Pengobatannya sendiri sih, untuk donophonosis ini biasanya pakai antibiotik cukup efektif kok. Tapi ya itu, diagnosis awal penting, biar nggak komplikasi, kayak kerusakan jaringan permanen atau infeksinya nyebar. Oke deh. Jadi kesimpulan penting dari kasus ini, ya gimana satu set gejala yang spesifik banget, terutama luka nggak nyeri tapi gampang berdarah,
plus penampilan khas merah daging. Iya. Kalau digabung sama riwayat pasien, itu bisa langsung nunjuk ke diagnosis yang mungkin agak jarang kayak granuloma inguinale ini. Detail emang penting banget ya di sini. Tentu. Kasus ini jadi pengingat bagus lah ya, betapa pentingnya kita observasi dengan teliti, terus tanya riwayat pasien selengkap mungkin. Nah, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan juga. Mengingat riwayat pasien di kasus ini, kira-kira gimana ya faktor sosial atau perilaku, misalnya frekuensi kontak seksual yang berisiko tadi, atau mungkin stigma soal penyakit menular seksual, itu bisa ngaruh ke kapan orang akhirnya mutusin cari bantuan medis. Oh iya. Dan gimana itu bisa ngefek ke parahnya penyakit pas ditemuin. Mungkin itu sih, ada nggak aspek dari kasus ini yang paling bikin Anda kepikiran?